Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Brilasari, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. NIM saya 191066252. Dan di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam organisasi. Teknologi dan perkembangan komunikasi. Melihat kembali sejarah komunikasi, terdapat 5 tonggak utama. Yang pertama, penemuan tulisan. Ini memungkinkan orang untuk merekam acara dan mengirim pesan. Yang kedua, media tertulis untuk halayak ramai. Perkembangan percetakan pada abad ke-15 memungkinkan produksi buku dan dokumen lainnya secara massal. Ini membawa banyak perubahan sosial mendasar, termasuk penyebaran literasi dan pendidikan dan pengembangan surat kabar. Yang ketiga, komunikasi orang ke orang dengan cara listrik. Perkembangan telegraf listrik memungkinkan orang untuk berkomunikasi secara langsung dari kejauhan berkat operator telegraf yang menggunakan kode Morse. Ini membuka jalan bagi penemuan telepon selanjutnya. Dan yang keempat, media massa sesaat. Perkembangan radio dan kemudian televisi berarti bahwa kelompok dan individu dapat disiarkan ke audiens massa secara bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, komunikasi dengan beberapa pengiriman dan penerima secara simultan. Bagaimana dimungkinkan oleh pengembangan komputer, orang sekarang berkomunikasi dengan komputer, komputer berkomunikasi dengan orang, dan komputer berkomunikasi dengan komputer, dan itulah tema bab ini. Seberapa jauh kemajuan revolusi digital? Sebuah era telah berkembang sangat cepat menjadi era informasi atau masyarakat informasi. Perlu diingat bahwa penggabungan teknologi digital dalam masyarakat tergantung pada kendala sosial dan politik. Winston 1998. Untuk menilai komunikasi dampak TIK di masa dengan pada organisasi bisnis, kami akan secara singkat mengeksplorasi faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi kemajuan teknologi, bagaimana teknologi komputasi telah berkembang, bagaimana peran dan fungsinya yang berubah mempengaruhi kegiatan bisnis dan komersial. Dari sains ke aplikasi, teknologi baru dapat diciptakan ketika seseorang menerapkan ide-ide ilmiah dengan cara yang baru. Apakah teknologi ini berkembang menjadi produk yang mapan tergantung pada sejumlah faktor berikut. Yang pertama, apakah teknologinya praktis? Sebaiknya contoh 2 tim peneliti yang berbeda mengembangkan ide untuk chip silikon beberapa waktu sebelum dapat diproduksi secara praktis. Dan yang kedua, apakah lingkungan sosial, politik, dan ekonomi siap menerima teknologi baru? IBM Personal Computer (PC) menjadi mapan dalam bisnis dan mengalah persaingan dari produk yang unggul secara teknis karena campuran faktor sosial dan ekonomi. Dari sains ke aplikasi, model Winston sebagai menunjuk proses penerima teknologi sebagai berikut. Yang pertama, apakah prototipe menjadi penemuan penuh tergantung pada apa yang ia sebut kebutuhan sosial yang diawasi. Ini adalah kombinasi dari kekuatan sosial yang menentukan apakah teknologi baru akan diterima. Yang kedua, kendala-kendala ini memastikan bahwa setiap teknologi baru akan membutuhkan waktu untuk difilter hingga penerimaan massal. Penundaan ini mungkin disebabkan oleh resistensi aktif oleh organisasi-organisasi mapan dalam masyarakat. Fitur dasar teknologi komputasi. Di sini ada 5. Yang pertama, angka digunakan untuk mewakili semua informasi. Yang kedua, angka-angka ini dinyatakan dengan 1 dan
0. Dan yang ketiga, komputer mengubah informasi dengan melakukan perhitungan pada angka-angka ini. Yang keempat, sistem komunikasi memindahkan informasi dengan memindahkan angka-angka ini. Dan yang kelima, komputer ini sistem komunikasi bergabung untuk membentuk jaringan komputer dasar dari struktur informasi masa depan yang pada gilirannya merupakan dasar dari marketplace informasi. Apa batasannya? Semua informasi harus dikonversi menjadi angka biner digitasi sebelum dapat digunakan atau dimanipulasi oleh komputer. Apakah ada informasi yang tidak dapat kami konversi? Komputer dimulai sebagai pengolah angka, manipulasi informasi numerik untuk menyelesaikan masalah matematika dan ilmiah. Mereka kemudian menjadi pengolah kata, huruf, dan tanda baca, juga dapat diterjemahkan ke dalam angka dengan menggunakan matematika. Anda juga dapat mengekspresikan grafik dalam hal angka, dan komputer menjadi perangkat untuk presentasi visual. Akhirnya muncul kemajuan yang memungkinkan kita untuk mendigitalkan gambar, suara, dan video zaman multimedia. Komputer juga dapat menangani instruksi. Mereka dapat mengikuti suatu algoritma yang mengarah pada suatu keputusan. Algoritma hanyalah sebuah rantai pilihan ya atau tidak. Pilihan seperti mengubah peran. Yang pertama, komputer dapat mengotomatisasi proses, dan yang kedua, salah satunya implikasi yang menarik dari kontrol komputer adalah peran operator manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika komputer bertanggung jawab atas suatu proses, Anda harus mempertimbangkan apa yang terjadi jika terjadi kesalahan. Mengintegrasikan. TI juga dapat mengintegrasikan proses dengan cara baru. Memberi informasi. Yang pertama, informating ini didasarkan pada anggapan bahwa komputer menghasilkan banyak informasi tambahan sebagai produk sampingan dari fungsi utama mereka. Kemudian yang kedua, teknologi secara bersama menghasilkan informasi tentang proses produktif dan administrasi yang melandasi tempat organisasi menyelesaikan pekerjaannya. Ini memberikan tingkat transparansi yang lebih dalam untuk kegiatan yang sebagai atau seluruh buram. Dengan cara ini, teknologi informasi menggantikan logika tradisional otomatisasi. Prinsip memberi informasi ini perlu untuk semua aplikasi komputer. Ide telah tertanam. Yang pertama, melihat betapa IT sudah ada dalam kehidupan sehari-hari kita, dan tanpa kita sadari hal ini membuat kita bergantung. Dan yang kedua, menggabungkan teknologi komputer dan komunikasi berarti bahwa perangkat dapat menawarkan fungsi baru. Menghubungkan sensor ke komputer yang dapat berkomunikasi menawarkan sebagai kemungkinan baru, termasuk mobil yang mendiagnosis kerusakan sendiri dan menyebut layanan kerusakan tanpa intervensi pengemudi. Pergerakan dari teknologi informasi ke teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Misalnya, jika Anda memiliki peralatan dan koneksi yang tepat, Anda
dapat melakukan. Yang pertama, akses komputer lain ini di seluruh dunia dalam hitungan menit. Yang kedua, mengunduh informasi dari komputer lain di seluruh dunia. Yang ketiga, mengirim ke dan menerima email dari pengguna lain di seluruh dunia. Dan yang keempat, menelusuri informasi yang disimpan di universitas dan perpustakaan di seluruh dunia. Dan yang kelima, memindai basis data di seluruh dunia. Dan yang keenam, bermain game komputer dengan pengguna lain di seluruh dunia. Dan yang ketujuh, mempublikasikan database Anda sendiri yang secara teoritis dengan diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Dan yang terakhir, mengambil dan memutar audio, klip video, dan dokumen multimedia. Bergerak dari teknologi informasi ke teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, semua fasilitas di SIT sebelumnya juga tersedia untuk bisnis apapun, sekecil apapun, dan pengguna bisnis secara dapat melakukan bisnis di internet, menjual barang dan jasa, sering disebut e-commerce. Dan yang kedua, fasilitas ini telah tersedia melalui internet selama beberapa tahun dari sekarang. Dan kemajuan ini dibangun di atas sejumlah ide yang cukup lama. Bis tahun 1998, bab 18, patut dirangkum ide-ide ini karena mereka mungkin menyarankan bagaimana komunikasi elektronik ini akan berkembang di masa depan. A. Komputer dapat dioperasikan dari jarak jauh. B. Komputer dapat dihubungkan dengan jaringan yang memungkinkan mereka berbagi sumber. C. Pesan dapat dikirim secara fleksibel melalui jaringan. D. Informasi dapat diatur sebagai web asosiasi. E. Komputer dapat bertukar semua jenis informasi asalkan mereka berbagi aturan standar, biasanya disebut protokol. Cara baru kerja dan komunikasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi TI. Menjadi istilah umum karena menekankan gagasan bahwa komputer dapat memanipulasi informasi dalam arti yang sangat luas. Informasi ini dapat mewakili berbagai sumber, dari kata-kata hingga gambar. Yang kedua, pindah ke teknologi komunikasi, biasanya sekarang disebut sebagai TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menekankan bahwa kita sekarang menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi. Yang ketiga, ada sejumlah perkembangan teknis yang telah mendukung langkah ini serta di aplikasi yang telah kita bicarakan di bagian sebelumnya. A. Perkembangan dalam teknologi kabel. Pengguna kabel surat optik untuk menghubungkan kantor dan sekarang kota adalah memajukan besar jenis kabel ini dapat menangani informasi lebih banyak, lebih cepat daripada jenis sebelumnya. Ini sangat penting ketika komputer bertukar data, video, dan audio. B. Perkembangan teknologi satelit di orbit mengelilingi bumi dapat secara efektif dapat mencakup komunikasi banyak populasi. C. Sistem telekomunikasi digital. Sebagai saat ini sistem telepon menggunakan sinyal analog. Mereka sekarang sedang dikonversi ke pengkodean digital, yang berarti bahwa informasi yang masuk saluran telepon dapat dimanipulasi dan diintegrasikan dengan cara yang sama seperti informasi yang disimpan di komputer.
Jadi sekarang kita dapat mengirim teks, data, audio, dan video melalui sistem telepon. Masalah komunikasi dalam aplikasi informasi dan teknologi komunikasi. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, TIK dicirikan oleh komunikasi manusia ke komputer dan komputer ke komputer. Kemampuan komputer untuk memproses informasi dan berkomunikasi ditentukan oleh perangkat lunak. Perangkat lunak ini tergantung pada keterampilan pemrogram serta jumlah uang yang disimpan. Pengembangan untuk dipelajarkan. Jadi, mudah memprogram komputer untuk memainkan angka dan angka karena aturan sedikit dan strategi sangat sederhana. Tetapi memprogram komputer untuk menerjemahkan teks adalah latihan yang cukup sulit. Seperti yang telah kita lihat, aturan bahasa rumit dan berubah dan strategi komposisi tidak jelas. Masalah komunikasi dalam aplikasi informasi dan teknologi komunikasi. Masalah muncul karena informasi datang dalam urutan yang kaku dan Anda sering harus mendengarkan panduan kecil yang dibacakan sebelum Anda mencapai pilihan yang Anda butuhkan. Anda mungkin juga harus mendengarkan pesan dan musik yang tidak diinginkan. Anda mungkin juga harus mendengarkan pesan yang tidak. Respon sistem dari sains memberi kesan bahwa ia telah dirancang oleh kenyamanan organisasi dan tentu saja bukan milik Anda. Dan yang kedua, ada masalah penting lainnya untuk sistem otomatis dan elektronik dalam organisasi. Pertama, mungkin ada masalah akuntabilitas dan tanggung jawab ketika sebagian besar bisnis dilakukan melalui surat menyurat. Seringkali Anda ada aturan yang sangat ketat tentang bagaimana hal ini harus dilakukan. Aturan-aturan ini mencakup bagaimana surat menyurat diperiksa, siapa yang dapat menandatangani surat tertentu, bagaimana surat disimpan dan diajukan, dan lain-lainnya. Tentu saja Anda dapat melakukan semua hal ini dengan surat elektronik, tetapi banyak bisnis yang tampak tidak memiliki sistem yang diperlukan di tempatnya. Sekian pembahasan dari saya tentang teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam organisasi. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.